Halo Garuda fans, ada kabar penuh harapan dari tim nasional Indonesia, khususnya dari skuad Garuda Asia. Kali ini sorotan tertuju pada satu level yang sering jadi fondasi masa depan sepak bola Indonesia, Timnas U17 Indonesia. Nama Nova Arianto kembali mencuat ke permukaan. Bukan tanpa alasan, sang pelatih resmi memanggil 28 pemain terbaik usia muda Indonesia untuk mengikuti rangkaian International U17 Friendly Match menghadapi Cina. Dua laga uji coba internasional ini bukan sekedar pertandingan biasa, tapi menjadi panggung pembuktian, ajang seleksi sesungguhnya, dan sekaligus laboratorium taktik menuju target besar, Piala Asia U17 2026. Lalu, siapa saja pemain yang dipanggil? Kenapa Cina yang dipilih sebagai lawan? Dan sejauh mana peluang Garuda Asia melangkah lebih jauh di level Asia? Semua akan kita bahas lengkap, pelan-pelan dan mendalam di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Sebuah perjalanan penting di balik layar. Perjalanan yang bisa menentukan masa depan skuad Garuda ke depan. Nama John Hartman kembali jadi sorotan. Pelatih kepala timnas Indonesia ini tidak duduk diam di balik meja. Ia tidak hanya menunggu laporan statistik. Ia tidak puas hanya menonton cuplikan pertandingan di layar laptop. John Hartman memilih turun langsung ke lapangan, terbang lintas negara, masuk ke jantung sepak bola Eropa, dan petualangan terbarunya membawanya ke Italia, tepatnya ke markas Sassuolo, tempat sang kapten timnas Indonesia, J. Itzes, kini menjadi pilar penting di kompetisi Serie A. Lalu, apa tujuan safari Eropa ini? Kenapa Hartman begitu serius memantau pemain diaspora? Dan apa arti pertemuannya dengan J. Itzes serta Fabio Grosso bagi timnas Indonesia? Semua akan kita bahas tuntas dalam video ini. Jadi pastikan kalian bertahan sampai akhir. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Halo Garuda fans, ada kabar penuh harapan dari tim nasional Indonesia, khususnya dari skuad Garuda Asia. Kali ini sorotan tertuju pada satu level yang sering jadi fondasi masa depan sepak bola Indonesia, Timnas U17 Indonesia. Nama Nova Arianto kembali mencuat ke permukaan. Bukan tanpa alasan, sang pelatih resmi memanggil 28 pemain terbaik usia muda Indonesia untuk mengikuti rangkaian International U17 Friendly Match menghadapi Cina. Dua laga uji coba internasional ini bukan sekedar pertandingan biasa, tapi menjadi panggung pembuktian, ajang seleksi sesungguhnya, dan sekaligus laboratorium taktik menuju target besar, Piala Asia U17 2026. Lalu, siapa saja pemain yang dipanggil? Kenapa Cina yang dipilih sebagai lawan? Dan sejauh mana peluang Garuda Asia melangkah lebih jauh di level Asia? Semua akan kita bahas lengkap, pelan-pelan dan mendalam di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Timnas U17 Indonesia saat ini berada di fase yang sangat krusial. Setelah sukses menembus Piala Dunia U17 2025 di Qatar, Garuda Asia secara otomatis lolos langsung ke putaran final Piala Asia U17 2026. Ini bukan hanya prestasi, tapi juga tantangan besar. Masuk putaran final tanpa kualifikasi berarti Indonesia harus benar-benar siap. Tidak ada ruang untuk coba-coba. Setiap pemain yang dipanggil harus siap bersaing di level tertinggi Asia. Disinilah peran Nova Arianto menjadi sangat penting. Ia kembali dipercaya untuk menahkodai Timnas U17, melanjutkan proses pembinaan yang sudah ia bangun sebelumnya. Kali ini, Nova tidak main aman. Ia memanggil banyak wajah baru, hasil pemantauan dari klub Liga Indonesia, akademi, bahkan klub luar negeri. Namun menariknya, Nova juga tidak sepenuhnya meninggalkan generasi lama. Ada kesinambungan, ada kesinergian, ada proses jangka panjang yang jelas terlihat. Garuda Asia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba internasional melawan Cina yang akan digelar di Indomilk Arena, Tangerang. Laga pertama, Minggu 8 Februari 2026, kick-off pukul 21 WIB. Laga kedua, Rabu 11 Februari 2026, kick-off pukul 18.30 WIB. Dua pertandingan ini bukan sekedar uji coba,
Cina dikenal sebagai tim dengan fisik kuat, disiplin tinggi, dan struktur permainan rapi. Lawan yang sangat ideal untuk menguji mental dan ketahanan pemain muda Indonesia di level internasional. Dalam pemanggilan kali ini, Nova Arianto menegaskan satu hal penting. Tidak ada jaminan tempat utama. Semua pemain memulai dari nol. Ia ingin melihat teknik dasar di bawah tekanan, kekuatan fisik dan stamina, pemahaman taktik, disiplin posisi, dan mental bertanding saat menghadapi lawan asing. Dua laga melawan Cina akan menjadi alat evaluasi paling jujur. Dari sinilah kerangka tim menuju Piala Asia U17 2026 akan dibentuk. Penjaga gawang, GK. 3 nama dipanggil untuk sektor krusial ini, Syahdan Cesar ASIOP, Mo Fahrizal Persib Bandung, dan Noah Leo Dufart Bali United. Persaingan di posisi kiper sangat ketat. Nova ingin melihat siapa yang paling siap secara refleks, komunikasi, dan keberanian mengambil keputusan. Pemain belakang. Lini belakang diisi kombinasi pemain akademi dan klub Liga 1. Bek tengah, Waliudin Shofa Persib Bandung, Putu Ekayana Yoga Bali United, Farik Rizky Madura United, Shoyo Himawan Persis Solo, dan Zidan Raditya Chandra Persis Solo. Bek kanan, Farel Lakita PS Sleman, Made Arbi Ananta Bali United, dan Henry Dimas Sulistiana Persik Kediri. Bek kiri, Real Alvaro Salim Bali United, Pandu Aryo Persik Kediri, dan Peres Aquila Cue Persija Jakarta. Nova tampaknya ingin bek yang tidak hanya bertahan, tapi juga aktif membantu serangan. Gelandang, ini jantung permainan Garuda Asia. Fardan Faras Borneo FC, M. Ashar Muzaki Persebaya, Girly Andrade Guevara Persik Kediri, Chico Jerichoy ASIOP, Keanu Sanjaya Bali United, M. Rain Rizky Pamungkas Bayangkara, dan Miraj Rizky Sulaiman Madura United. Gelandang diuji dari segi visi bermain, distribusi bola, dan keberanian duel. Gelandang sayap, pemain-pemain cepat dan eksplosif. Muhammad Albar Firdaus Persik Kediri, Iko Mang Semadi Bali United, Dava Yuna Adi Persebaya, dan Sean Rahman Kastor Persik Kediri. Mereka harus jadi senjata utama saat transisi menyerang. 3 nama yang siap jadi ujung tombak, Fardan Ari Madura United, Mierza Firjatullah Persik Kediri, dan Nicholas Indra Rosenberg BK Norwegia. Nama Mierza dan Nicholas jadi sorotan. Mierza adalah alumni Piala Dunia U17 2025, sementara Nicholas membawa pengalaman sepak bola Eropa. Persik Kediri menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan 6 nama, disusul Bali United dengan 4 pemain. Ini menunjukkan kualitas pembinaan usia muda di klub-klub tersebut. 2 laga melawan Cina bukan tentang menang atau kalah, ini tentang proses, evaluasi, dan pembentukan karakter. Garuda Asia sedang dibangun, pelan tapi pasti, dengan fondasi yang kuat, disiplin, dan visi jangka panjang, harapan menuju prestasi di Piala Asia U17 2026 bukan sekedar mimpi. Kalau kalian optimis dengan generasi ini, jangan lupa tekan tombol like. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan pastikan subscribe supaya tidak ketinggalan update Timnas Indonesia. Karena dari Garuda Asia, masa depan sepak bola Indonesia dimulai. Sebuah perjalanan penting di balik layar, perjalanan yang bisa menentukan masa depan skuad Garuda ke depan. Nama John Hartman kembali jadi sorotan. Pelatih kepala Timnas Indonesia ini tidak duduk diam di balik meja. Ia tidak hanya menunggu laporan statistik. Ia tidak puas hanya menonton cuplikan pertandingan di layar laptop. John Hartman memilih turun langsung ke lapangan, terbang lintas negara, masuk ke jantung sepak bola Eropa. Dan petualangan terbarunya membawanya ke Italia, tepatnya ke markas Sassuolo, tempat sang kapten Timnas Indonesia, J. Itzes, kini menjadi pilar penting di kompetisi Serie A. Lalu, apa tujuan safari Eropa ini? Kenapa Hartman begitu serius memantau pemain diaspora? Dan apa arti pertemuannya dengan J. Itzes serta Fabio Grosso bagi Timnas Indonesia? Semua akan kita bahas tuntas dalam video ini. Jadi pastikan kalian bertahan sampai akhir. Sejak resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia, John Hartman langsung menunjukkan satu hal penting. Ia ingin mengenal pemainnya secara langsung. Bukan hanya di atas kertas, tapi juga di lingkungan mereka bermain dan berkembang.
Safari Eropa ini menjadi agenda perdana Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Tujuannya jelas, yakni memantau para pemain diaspora yang saat ini berkarir di liga-liga top Eropa. Perjalanan ini bukan sekedar formalitas. Ini adalah bagian dari persiapan serius menuju FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret 2026, sekaligus fondasi jangka panjang timnas Indonesia di level internasional. Setelah sebelumnya mengunjungi Belanda dan Jerman, kini langkah John Hartman berlanjut ke Italia. Italia bukan negara sembarangan dalam peta sepak bola dunia. Negara ini syarat sejarah, penuh taktik, dan dikenal dengan disiplin bertahan yang legendaris. Dan di sanalah John Hartman menginjakan kaki. Destinasi pertamanya, Mapei Football Center, markas klub Serie A Sassuolo. Di tempat inilah salah satu aset terpenting timnas Indonesia berkarir saat ini, sang kapten Garuda, Jay Itzes. Kehadiran John Hartman di Sassuolo bahkan mendapat sorotan langsung dari laman resmi klub. Mereka menyebutnya sebagai sore hari istimewa, menandakan bahwa kunjungan ini bukan kunjungan biasa. Jay Itzes saat ini bukan hanya pemain timnas Indonesia, ia adalah kapten, pemimpin, dan simbol kepercayaan diri Garuda di level Eropa. Musim ini, Jay Itzes menjadi andalan lini belakang Sassuolo. Jika dalam kondisi fit, namanya hampir selalu tercantum di starting 11. Konsistensi inilah yang membuat Hartman ingin melihatnya secara langsung. Usai sesi latihan tim utama, John Hartman berbincang langsung dengan Jay Itzes. Pembicaraan ini bukan sekedar basa-basi. Ini adalah dialog antara pelatih dan kapten tentang kondisi fisik, ritme kompetisi Serie A, tantangan bermain di level tertinggi, dan tentu saja peran Jay Itzes di timnas Indonesia ke depan. Pertemuan ini menegaskan satu hal, Jay Itzes tetap menjadi figur sentral dalam proyek besar timnas Indonesia. Yang membuat kunjungan ini semakin spesial, John Hartman tidak hanya bertemu Jay Itzes, ia juga berdiskusi dengan pelatih Sassuolo saat ini, Fabio Grosso. Nama Fabio Grosso tentu tidak asing. Ia adalah pahlawan timnas Italia di Piala Dunia 2006, pencetak gol ikonik, sekaligus sosok yang sangat memahami filosofi sepak bola Italia. Dalam pertemuan tersebut, Hartman dan Grosso saling berbagi pengalaman, bertukar pandangan tentang metode latihan, pengembangan pemain muda, transisi pemain ke level internasional, dan tantangan mengelola tim nasional. John Hartman juga mendapat kesempatan mengunjungi fasilitas latihan Sassuolo dan mengamati sesi latihan tim utama dari jarak dekat. Ini menjadi pengalaman berharga untuk memperkaya wawasannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Safari Eropa ini mencerminkan filosofi kuat John Hartman. Ia percaya bahwa kehadiran langsung pelatih memberi dampak besar bagi pemain. Dengan datang langsung, Hartman bisa melihat sikap pemain saat latihan, cara mereka berinteraksi dengan rekan setim, bahasa tubuh, dan mentalitas profesional. Inilah pendekatan yang sebelumnya juga ia lakukan di dalam negeri. Sebelum terbang ke Eropa, Hartman sudah lebih dulu mengunjungi Persita Tangerang, Persija Jakarta, dan Bali United. Menurutnya, integrasi dengan kultur lokal adalah kunci membangun tim nasional yang kuat. Sebelum tiba di Italia, Hartman sudah lebih dulu menjalani agenda padat di negara lain. Di Belanda, ia memantau langsung performa Dean James bersama Go Ahead Eagles. Hartman ingin melihat bagaimana Dean beradaptasi dengan sepak bola Eropa yang cepat dan disiplin. Setelah itu, perjalanan berlanjut ke Jerman. Di sana, Hartman mengunjungi kamp latihan Borussia Mönchengladbach. Fokus utamanya adalah Kevin Dix, yang saat itu tengah menjalani proses pemulihan cedera. Kunjungan ini menunjukkan perhatian Hartman terhadap kondisi pemain, bahkan saat mereka belum bisa tampil di lapangan. Safari ini bukan tentang pencitraan. Ini adalah sinyal kuat bahwa timnas Indonesia sedang dibangun dengan pendekatan profesional dan modern. John Hartman ingin menyatukan pemain lokal, pemain diaspora, kultur sepak bola Indonesia, dan standar sepak bola Eropa. Semua disiapkan demi satu tujuan besar, membuat timnas Indonesia lebih kompetitif, lebih disiplin, dan lebih percaya diri di level internasional. Petualangan John Hartman ke Italia, ke Sassuolo, dan ke Jay Itzes bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan visi. Visi tentang timnas Indonesia yang tidak lagi dipandang sebelah mata. Visi tentang Garuda yang terbang dengan fondasi kuat, dari lokal hingga Eropa. Dan dari Mapei Football Center di Sassuolo, harapan itu terasa semakin nyata. Kalau kalian bangga melihat pelatih timnas Indonesia turun langsung memantau pemain di Eropa, tekan tombol like.
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan update eksklusif Timnas Indonesia. Karena perjalanan Garuda belum selesai, dan kita akan terus mengawalnya bersama. Stadion mendadak mencekam. Flare terbang ke arah Emil Audero. Dunia sepak bola Italia geger seketika. Detik-detik kiper Timnas Indonesia tersungkur diselimuti asap tebal. Pelaku bukan cuma terancam penjara, tapi alami nasib tragis yang tak terbayangkan. 3 jari putus, rumah sakit jadi saksi karma yang menghantam tanpa ampun. Polisi Italia sudah mengantongi identitas. Penangkapan tinggal menunggu waktu. Inter Milan terancam sanksi berat, skandal ini bisa jadi luka panjang Serie A. Tonton video ini hingga selesai. Jagat sepak bola Italia mendadak bergetar hebat usai sebuah insiden mengerikan terjadi di Stadion Giovanni Zini, Cremona. Sebuah laga yang seharusnya berjalan normal justru berubah menjadi mimpi buruk yang membuat seluruh stadion terdiam. Bahkan dunia internasional ikut menahan napas. Emil Audero, kiper Timnas Indonesia yang kini membela Cremonese, menjadi pusat dari kekacauan yang nyaris berujung tragedi besar. Peristiwa mengerikan itu terjadi pada lanjutan pekan ke-23 Liga Italia musim 2025-2026, Minggu malam, 1/2/2026, saat Cremonese menjamu raksasa Serie A Inter Milan. Pertandingan baru saja memasuki babak kedua, tepatnya menit ke-48. Inter Milan sedang berada di atas angin dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Sementara Cremonese mencoba bangkit dan menata ulang pertahanan. Namun di tengah situasi permainan yang relatif terkendali, petaka datang dari arah yang tak terduga. Dari tribun supporter Inter Milan, sebuah flare tiba-tiba melayang ke dalam lapangan. Sasaran lemparan tersebut adalah Emil Audero, yang saat itu tengah berdiri sambil memberi instruksi kepada rekan-rekannya. Tak ada firasat, tak ada peringatan. Hanya sepersekian detik sebelum benda berbahaya itu jatuh tepat di dekatnya. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat itu sontak terkejut. Asap tebal langsung mengepul, menciptakan suasana mencekam di dalam stadion. Audero langsung tersungkur ke lapangan sambil memegang kepala, membuat seluruh pemain, ofisial, dan penonton terpaku. Wasit tanpa ragu meniup peluit panjang, menghentikan laga demi keselamatan. Situasi semakin dramatis ketika petugas pemadam kebakaran memasuki lapangan untuk menjinakkan api dari flare tersebut. Tim medis Cremonese pun bergegas memberikan perawatan intensif kepada Emil Audero. Detik demi detik terasa menegangkan. Banyak pihak khawatir insiden ini akan berujung cedera serius, bahkan mengancam karir sang kiper. Namun keajaiban terjadi. Setelah mendapatkan pemeriksaan menyeluruh, Emil Audero dinyatakan tidak mengalami cedera serius. Dengan mental baja, ia bangkit, berdiri kembali di bawah mistar, dan melanjutkan pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Skor 0-2 tetap bertahan, namun hasil laga seakan tak lagi menjadi fokus utama malam itu. Di sisi lain, nasib jauh lebih kelam justru menghampiri sang pelaku pelemparan flare. Oknum supporter Inter Milan tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan fatal saat mencoba melempar flare untuk kedua kalinya. Aksi nekat itu berujung petaka, tangannya mengalami cedera parah hingga 3 jari dilaporkan putus. Ia harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Ironisnya, penderitaan sang pelaku tak berhenti di ruang perawatan. Aparat kepolisian Italia dikabarkan telah mengantongi identitas lengkap pelaku pelemparan. Artinya, setelah urusan medis selesai, ia harus bersiap menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Ancaman sanksi pidana kini membayangi, seiring meningkatnya tekanan publik terhadap tindakan brutal di dunia sepak bola. Tak hanya itu, laga panas ini juga meninggalkan jejak kekacauan di luar stadion. Keributan antara supporter dan aparat keamanan dilaporkan pecah di sekitar stasiun Cremona pada Minggu malam. Situasi tersebut membuat warga sekitar yang tidak menonton pertandingan ikut merasa cemas dan takut, menambah daftar panjang dampak buruk dari ulah segelintir oknum. Insiden ini kini menjadi sorotan tajam di Italia dan dunia internasional.
Inter Milan pun terancam menerima sanksi berat akibat perilaku tak terpuji suporternya. Sepak bola kembali diingatkan bahwa satu tindakan ceroboh bisa menciptakan luka panjang, bukan hanya bagi pemain, tetapi juga bagi citra olahraga itu sendiri. Berikan pendapat kalian tentang kejadian ini, dan mohon like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kabar terbaru tentang Timnas Indonesia. Dunia sepak bola Italia tersentak. Emil Audero jadi korban flare. Api emosi menyala di Serie A. Lautaro Martinez murka, Kapten Inter angkat suara dengan nada tegas. Permintaan maaf resmi dilontarkan, nama Timnas Indonesia jadi sorotan dunia. BP Marotta, Presiden Inter Milan, turun tangan. Polisi diminta usut tanpa ampun. Inter Milan mengutuk keras aksi tak berperi kemanusiaan fansnya. Skandal ini bisa jadi titik balik wajah sepak bola Italia. Tonton hingga selesai. Insiden pelemparan flare yang menimpa Emil Audero tak hanya menyisakan kepanikan di lapangan, tetapi juga memicu gelombang kemarahan dan kecaman keras dari jantung Inter Milan sendiri. Api yang menyala di Stadion Giovanni Zini seakan merambat ke ruang ganti, tribun hingga ruang wawancara, menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu momen paling memalukan dalam perjalanan Serie A musim ini. Aksi tidak sportif yang dilakukan oknum supporter Inter Milan tersebut langsung membuat kapten tim Lautaro Martinez tak bisa menyembunyikan amarahnya. Dengan nada tegas dan penuh emosi, penyerang asal Argentina itu mengutuk keras perbuatan yang mencoreng nilai-nilai sepak bola. Bagi Lautaro, apa yang terjadi bukan sekedar pelanggaran etika supporter, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan manusia. Hal-hal seperti ini sama sekali tidak boleh terjadi. Ada resiko pribadi yang sangat besar, ujar Lautaro Martinez dengan sorot mata serius kepada DAZN. Ia menegaskan bahwa para pemain bukanlah objek tanpa perasaan. Mereka adalah manusia yang mempertaruhkan fisik dan mental di hadapan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Karena itu, menurutnya, keselamatan harus menjadi garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Lebih dari sekedar kecaman, Lautaro juga menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada Emil Audero. Permintaan maaf itu terasa semakin emosional karena Audero bukanlah sosok asing bagi Inter. Ia pernah menjadi bagian dari sejarah klub, turut merasakan manisnya gelar dan mengangkat bintang kedua Nerazzurri. Tak hanya kepada Audero, Lautaro juga menyampaikan penyesalan mendalam kepada seluruh pendukung Cremonese yang ikut terdampak oleh insiden memalukan tersebut. Pernyataan keras juga datang dari jajaran tertinggi klub. Presiden Inter Milan, BP Marotta, tampil dengan sikap tak kalah tegas. Ia menegaskan bahwa kejadian ini sudah melewati batas kewajaran dan harus segera diusut secara menyeluruh oleh pihak kepolisian. Marotta menekankan bahwa olahraga, terutama sepak bola, dibangun di atas nilai-nilai luhur yang sama sekali bertolak belakang dengan aksi brutal seperti ini. Sepak bola memiliki nilai yang sangat jauh dari apa yang kita saksikan malam itu, ujar Marotta dengan nada geram. Ia menegaskan bahwa pihak berwenang tengah menyelidiki kasus ini secara serius. Menurutnya, apa yang ia rasakan juga dirasakan oleh mayoritas supporter Inter Milan yang sejati. Rasa malu, kecewa, dan kemarahan atas tindakan yang mencederai nama besar klub. Marotta juga menegaskan bahwa Inter Milan mengutuk insiden tersebut tanpa kompromi. Klub berjanji akan mendukung penuh proses hukum dan memastikan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia menyebut aksi tersebut sebagai tindakan yang sama sekali tidak masuk akal dan tidak memiliki tempat dalam dunia sepak bola modern. Di tengah kecaman itu, Marotta juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Emil Audero yang tetap menunjukkan profesionalisme luar biasa dengan melanjutkan pertandingan. Sementara badai kontroversi belum sepenuhnya reda, kompetisi tetap berjalan. Cremonese yang kini terjebak dalam tren 9 pertandingan tanpa kemenangan akan mencoba bangkit saat bertandang ke markas Atalanta di New Balance Arena pada Selasa 10.2 dini hari WIB. Di sisi lain, Inter Milan langsung mengalihkan fokus ke ajang Coppa Italia, di mana mereka akan menjamu Torino di Stadion Giuseppe Meazza pada Kamis 5.2 dini hari WIB. Namun satu hal sudah pasti, insiden flare yang menimpa Emil Audero telah meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi sang pemain, tetapi juga bagi wajah sepak bola Italia yang kembali dipaksa bercermin akibat ulah segelintir oknum tak bertanggung jawab.